Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berhimpun di sini untuk memuji-muji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa. Sertailah perhimpunan kami yang kecil ini dari awal, pertengahan, dan akhir. Dan bukalah pintu hati kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu dan kami bisa melaksanakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan kami di tempat maha tinggi, tempat maha kudus, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Khotbah buat kita hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Itulah firman atau nats buat kita dalam minggu ini, di dalam topik yang diberikan oleh HKBP adalah kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Firman bacaan dan renungan kita hari ini adalah ajakan dan peringatan dari Rasul Paulus kepada jemaatnya di Galatia untuk menata diri secara totalitas atas keinginan daging duniawi ini. Dan Paulus mengatakan, barang siapa yang mengikatkan diri kepada keinginan daging duniawi ini, maka orang tersebut tidak layak dan tidak mendapat upahnya masuk ke dalam kerajaan sorga, karena dia telah menembatkan dirinya dan menyerahkan dirinya menjadi hamba dosa. Sebagaimana Alkitab mengajarkan bahwa upah dosa adalah kematian, yaitu kematian daging dan kematian roh, yaitu yang menghantarkan manusia itu kepada hukuman kekal, di mana di sana adalah terdapat tangisan dan kertak gigi yang kekal dalam siksaan api neraka. Untuk itulah Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, anak kesayangannya itu, datang ke dunia menjelma sebagai manusia untuk menebus manusia ciptaan yang paling dikasihinya itu dari jerat dosa dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sebelumnya, waktu dia masih berada di bumi, Tuhan Yesus telah mengajarkan bagaimana hidup dengan saling mengasihi, saling bertolong-tolongan, serta menjanjikan hidup yang kekal di surga kelak bersama dengan Allah Bapa. Begitu besarnya kasih Tuhan pada manusia, yang dalam penciptaannya Roh Allah sendiri yang ditiupkannya kepada ciptaannya itu, supaya manusia itu bisa hidup. Bukankah Allah mengasihi kita juga sedemikian besar? Alkitab mengatakan bahwa Dia begitu mengasihi dunia sehingga Dia memberikan anaknya untuk mati bagi kita. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Meskipun penuh dosa dan tidak tahu terima kasih, manusia, setiap pria, setiap wanita dan anak-anak tetap masih dikasihinya. Dan Dia merindukan ketaatan kita, walaupun kita sebenarnya tidak taat. Dia tetap mengasihi kita, walau sebenarnya kita juga tidak layak mendapat kasih-Nya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Judul perikop kita minggu ini mengatakan, kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan.
Jika manusia telah terjerumus kepada perhambaan dan keinginan daging, maka akan menyerat kita ke dalam lingkaran dosa. Hidup nikmat dan hidup enak di dunia ini tidak pernah disalahkan oleh Alkitab, asalkan kita tidak menjadi hamba dari kenikmatan itu sendiri. Hiduplah dalam kasih Kristus. Peliharalah firman Tuhan, dan firman Tuhan adalah abadi. Walaupun bumi dan langit dan segala isinya akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Allah mengetahui setiap pikiran dan perkataan di hati dan di lidah kita. Mazmur 139 ayatnya yang keempat. Marilah kita senantiasa menyerahkan diri kita kepada Allah Sang Pencipta. Biarlah Allah yang menuntun hidup kita. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Mazmur 139 ayatnya yang keempat. Di dalam memohon kepada Allah, kita tidak perlu merasa malu jika terkadang kalimat yang kita ucapkan terputus-putus di tengah jalan. Allah sungguh mengetahui apa yang ingin kita sampaikan atau apa yang ingin kita mohonkan. Betapa luar biasanya Tuhan Allah kita itu. Walaupun kita tergagap-gagap dalam berdoa, Dia dengan sabar mendengarkan kita. Kasih-Nya yang tiada batas di dalam hatinya menanggapi perasaan kebutuhan kita yang malah belum terucap. Akhirnya doa tidak membutuhkan kelancaran kata-kata, melainkan kesungguhan hati. Demikianlah renungan buat kita hari ini. Amin.